Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladziina i'tasimu bihablillahi matin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi'adati syekhuna wa qurratu ruhina wa wasilatun bainana wa bainallah wa wasilatun nabiyyi rahmatillahi alaina Syekh Ahmad sahibul wafat al-Arifi insyaallah Mubarak bin Muhammad al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nuril zati bi sa'iril asma'i was sifat. Allahu qadiri Allahu qadiri Allahu syahidun alayya Allahumma mu'in yang mulia Guru Agung Profesor Al-Alama Syekh Ahmad sahibul wafat al-Arifi Abul Fadilah Sayyid Ustaz Barikin Walido dan Mahkamah Hakim Imam Khataman di khusus Syekh Bait Mahkamah Hakim yang mengaku mengurus Masjid Jamiah Surah dan para ikhwan akhwat tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pesantren Surya Laya Tasik Malaya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas curahan dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat walafiat. Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini walaupun sempat diguyur hujan yang kehujanan yang enggak insyaallah bakal kehujanan, kita bisa sama-sama dihadirkan, digerakkan, disampaikan, didudukkan kita di majelis yang mulia, majelis manaqibnya Tuhan Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat serta oleh Allah umatnya hingga yaumul qiyamah. Ayuhal hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dan menunjukkan pukul 10 lewat 15 menit cukup, jangan terlalu lama. Yang harus lama adalah pengamalannya. Karena tarekat itu adalah bentuk aplikasi daripada syariat. Hakikat itu adalah bentuk konektivitas kita kepada siapa yang dijadikan oleh Allah untuk bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwan rahimakumullah wa rahmatullahi. Syekh Ahmad Kanji itu adalah seseorang yang senantiasa berupaya dan berusaha belajar untuk bisa sama-sama mendapatkan ridho dan rahmat Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti apa-apa yang dituntutkan, dibimbingkan, diajarkan oleh gurunya. Syekh Ahmad Kanji itu manut kepada gurunya. Syekh Ahmad Kanji itu mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya sehingga makom beliau bisa melewati gurunya dan menjadi murid pertamanya dari muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Itu dari ta'lim kepada guru. Bahkan gurunya mengambil keberkahan dari perjalanan atau tirakatnya beliau sampai bisa diangkat oleh Syekh Abdul Qadir sebagai muridnya dengan memakai hirqah yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir atas muridnya tersebut. Ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh untuk kita jangan pernah
Siapa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita guru-guru yang pernah membimbing dan mengajarkan kita. Guru apapun dia. Guru yang mengajarkan kita pertama kali mulai dari huruf alif sampai dengan ia. Guru yang membimbingkan mengajarkan kita tentang bagaimana cara kita berhitung. Guru yang mengajarkan kepada kita bagaimana guru itu mengenalkan huruf-huruf dari A sampai dengan Z. Bahkan guru yang tidak pernah kita sadari, yaitu guru yang membimbingkan kita, memberikan pengetahuan kepada kita dari apa-apa yang pernah tidak kita ketahui. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 151 itu sudah sangat jelas. Ada 4 hal tugas Nabi dan Rasul dari Allah. Yang 4 hal ini real beliau lakukan, beliau laksanakan, beliau sampaikan kepada kita sebagai umatnya. Dan yang satu ini beliau sampaikan tetapi tanpa disadari oleh umatnya. Yang pertama dari tugas seorang nabi bagi Nabi Muhammad SAW dari Allah dalam surah Al-Baqarah 151 tersebut, yatlu alaihim ayatina, membacakan ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada 2. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat ada di dalam Al-Quran, firman Allah, kalamullah. Yang tersirat adalah visualisasi yang ada di dalam Al-Quran, yaitu akhlakul azimah yang bagi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana akhlak Rasul, bagaimana meneladani Rasul, bagaimana mencontoh kepada beliau, bagaimana mendapatkan syafaat daripada beliau, bagaimana cara berbakti kepada beliau atas apa-apa yang beliau bimbingkan kepada kita, semuanya ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah akhlaknya bagi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, wayuzakkikum, yaitu mensucikan kamu kata Allah. Jadi media yang bisa mensucikan kita, sarana dari Allah Subhanahu wa taala, alat pembersih untuk kita sehingga kita bisa mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melalui beliau. Dengan disucikannya kita jismaniah dan rohaniahnya kita, yakni dengan wa yu'allimuhul kita wal hikmah. Yang ketiga adalah mengajarkan ilmu tentang Al-Quran. Dan yang keempat itu adalah sunnahnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 4 tugas daripada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada kita, yang 2 ini adalah jaminan dari Allah. Jaminan keselamatan di dunia sampai dengan akhirat untuk umatnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita yang akan mendapatkan apa itu yang disebut dengan syafaat, apa itu yang disebut dengan wayuzakkikum tersebut. Ini disampaikan oleh Allah melalui sebuah peristiwa ketika Allah memerintahkan Jibril untuk menjemput kekasihnya yaitu Muhammad SAW. Ketika beliau menjelang wafat dalam keadaan sakit, Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Kata Allah, "Hei Jibril, kau turun ke bumi, jemput kekasihku Muhammad." Ini luar biasa beliau kata Rasul. Ketika Allah turunkan ke muka bumi, jabatan beliau, maqam beliau, kedudukan beliau sebagai utusan Allah.
ketika beliau kembali untuk menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau sebagai kekasih Allah. Wahai Jibril, kau turun ke bumi jemput kekasihku Muhammad. Tapi ingat, Jibril tanya dulu, kalau memang dia mau laksanakan tugas, tapi kalau belum mau jangan kau laksanakan tugas. Kira-kira kalau kita dikasih seperti itu, mau apa pengen? Ketika akan datang masa perpisahan antara jismani dengan ruhani, Allah jemput satu. Yang kedua, Allah kasih pilihan, tanya dulu, kalau mau melaksanakan berangkat pulang, kalau enggak jangan dulu. Luar biasa. Banyak kita yang punya keinginan seperti itu, tapi fasilitas seperti itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kepada kasihnya, kepada utusan Nabi Rasul Muhammad SAW. Lalu yang kedua, Jibril, kamu enggak berangkat sendiri, kamu akan ditemani oleh 3 malaikat, Mikail, Israfil, Israfil. Turunlah 4 malaikat ini sampai di langit kedua. Bina bahasa Sunda sama caranya. Berhenti ya. Betul. Sejenak. Apa kata Jibril kepada malaikat maut? Silakan kamu turun. Tunggu di sini. Kenapa? Kan yang menjalankan amanah yang disampaikan tugas ini oleh Allah itu adalah kamu, hai Jibril. Dan yang akan kita jemput ini adalah kekasih Allah, juga sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa jawab daripada Jibril? Aku nggak sanggup melihat sahabatku ketika kau akan pisahkan jasad daripada ruhnya. Aku nggak sanggup. Kamu turun saja, kamu tunggu di sini. Turunlah beliau menghadap kepada baginda Nabi. Baginda Nabi bertanya, mana Jibril? Kenapa di saat seperti ini dia tidak berada di sampingku? Sementara dalam kondisi seperti apapun dia selalu berada di sampingku. Kenapa pada saat ini tidak ada? Kemana Jibril? Malah belum mau dijawab. Jibril ada, tunggu atas sana. Tak sanggup katanya melihat aku melaksanakan tugas untuk membawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, panggil, dibawa ke sini. Ada pertanyaan yang aku ingin tanya. Maka naiklah malaikat maut menjemput, memanggil Jibril alaihissalam untuk turun menghadap kepada baginda Nabi. Setelah menghadap kepada baginda Nabi, lalu bertanya lah Nabi itu kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan kabar berita kepadaku, telingaku yang membahagiakan aku, bagaimana nasib umatku setelah aku tidak ada di tengah-tengah mereka. Jibril tidak bisa menjawab. Jibril bertanya kepada Allah, lalu Allah menyampaikan pesan kepada Jibril untuk disampaikan kepada kekasihnya. Umatmu, wahai Muhammad, akan mendapatkan keselamatan di dunia sampai dengan akhirat selagi mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Nabi wahyu mengumpul kita bahwa hikmah mengajarkan benar-benar tentang ilmu Al-Quran dan Sunnahnya, contohnya, teladannya, pembelajarannya, bimbingannya beliau berikan kepada kita semua. Karena itu adalah bagian dari media dari fasilitas Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad keselamatan di dunia sampai dengan akhirat. Syukur alhamdulillah kita sebagai umat beliau dari baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan jaminan keselamatan di dunia dan akhirat dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnahnya beliau. Syukur kita kepada Allah, alhamdulillah menjadi umat dari Nabi Muhammad SAW. Kita adalah Sayyidul Ummah. Kita ini adalah teladan contoh pemimpin dari umat-umat Nabi sebelumnya. Karena pernah suatu ketika Nabi Allah Musa alaihissalam request minta kepada Allah, saking mulianya baginda Nabi Muhammad SAW, saking agungnya baginda Rasulullah Muhammad SAW,
saking takjubnya beliau kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai khatamin nabiyyin, sebagai penyempurna nabi dan rasul, sebagai penutup dari utusan Allah Subhanahu wa taala, umatnya pun disetarakan dengan beliau sebagai penyempurna dan umatnya sebagai sempurna. Makanya apa? Beliau minta kepada Allah supaya bisa dijadikan sebagai umat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau sudah menjadi seorang nabi. Banyak hal berupa pertanyaan-pertanyaan dialog antara Allah dengan beliau baginda Nabi Musa alaihissalam tentang bagaimana ibadah yang sudah dilakukan disahkan membuat Allah bangga, membuat Allah tersenyum, membuat Allah senang. Termasuk tentang bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW itu memiliki umat yang beliau inginkan juga sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW. Syukur kita kepada Allah di akhir zaman, punya seorang Nabi, punya seorang Rasul yang memang benar-benar fasilitasnya memprioritaskan, mengutamakan, menyayangi daripada umatnya, yaitu umat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tercatat, kita mendapatkan syafaat dari beliau yang sampai ini. Terakhir yang kelima, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan ilmu pengetahuan hal-hal yang tidak pernah kita ketahui, beliau berikan informasi kepada kita. Itu. Jadi yang keempat, Allah memberikan tugas kepada Nabi, kepada Rasul baginda Muhammad SAW untuk umatnya, dan umatnya itu sendiri benar-benar merasakan daripada bimbingan beliau sebagai umatnya atas Nabi Muhammad SAW. Dan yang satu, beliau juga mengajarkan apa kita tidak bisa. Mana yang satu itu? Yaitu bagaimana kita bisa meyakini tuntunan bimbingan ajaran beliau, walaupun kita tidak berada di kehidupan fase ketika beliau berada masih di alam dunia, walaupun kita tidak pernah berkesempatan bertemu dengan beliau, walaupun kita belum pernah berkesempatan menatap wajah beliau, tetapi kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umat beliau di akhir zaman, diberikan kesempatan. Saking rindunya kita ingin memandang baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan kemuliaan dan agung wajahnya beliau melalui kekasih-kekasih Allah, melalui aulia Allah, melalui orang yang soleh, melalui orang yang ahli di bidang ilmu dan amal, melalui mereka yang dipilih oleh Allah sebagai pembimbing kita untuk bisa mendapatkan jalan menuju ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadratus Syekh Guru Abu Bakar Sahabat Syekh Ahmad Sahibul Wafat Al-Jurabiyyin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang sudah sangat jelas. Beliau punya akhlakul karimah, beliau punya teladan untuk kita. Beliau jadikan kita sebagai murid-muridnya untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat dengan mengaplikasikan akhlaknya beliau melalui sebuah tuntunan dan bimbingannya, yaitu di dalam wasiat atau pesan beliau, yaitu tapi. Jadi kalau kita ingin belajar jauh, kita ingin mendapatkan akhlak dari Nabi Muhammad SAW, kita ingin belajar, ingin khidmat, ingin ikut dapat ridho Allah, dapat rahmat Allah di antara banyak aulia Allah melalui beliau, kita tinggal lihat saja apa-apa yang ada di dalam tanbih. Kita aplikasikan saja apa-apa yang sudah ada di dalam tanbih. Karena ternyata tanbih yang sering kita dengar, yang sering dibaca ketika kita khidmat amaliyah manakibnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu itu adalah salah satu dari perangkat bimbingan ajaran kepada kita untuk bisa memiliki tingkat kasih dan sayangnya Allah dengan bisa kita membuat Allah senang,
bisa kita membuat Allah bahagia, bisa kita membuat Allah tersenyum. Karena isi dari tanbih itu, akhlak dari Hadratus Syekh Agung Pengarsa Sahabat tersebut adalah upaya dan usaha untuk bisa membuat Allah senang. Itulah yang dipertanyakan oleh Baginda Nabiullah Musa alaihissalam. Tentang puasa ditanyakan, ya Allah, apakah puasa yang aku sudah laksanakan ini bisa membuat engkau senang? Allah beri menjawab dulu, karena puasa yang kamu laksanakan itu untukmu, bukan untukku. Dengan puasa kau bisa mengendalikan hawa dan nafsumu dari sesuatu yang selain aku. Kalau begitu sholat, ya Allah, aku sudah melaksanakan sholat, baik yang wajib apalagi yang sunnah. Dari sholatnya aku laksanakan ibadah diri Allah. Apakah sudah bisa membuat engkau bahagia, membuat engkau senang? Allah menjawab, belum. Karena sholat yang kamu lakukan itu bukan untukku, tetapi untukmu. Dengan kamu melaksanakan sholat, kamu akan terhindar dari perbuatan keji dan dosa. Kalau itu zikir, ya Allah, termasuk zikir. Apakah dengan zikir yang aku amalkan ini, ya Allah, sudah bisa membuat engkau senang? Allah menjawab, belum. Karena zikir juga bukan untukku, tetapi untukmu. Dengan kamu banyak berzikir, kamu akan menjadi tenang, hati akan menjadi tenang. Perjalanan kehidupanmu akan sesuai dengan apa yang aku bimbingkan melalui baginda Rasulullah SAW. Lalu apa dong, ya Allah, yang bisa membuat engkau senang, yang bisa engkau membuat bahagia, yang bisa membuat engkau tersenyum? Allah menjawab, Wallahu yuhibbul muhsinin. Ialah Allah yang maha mengetahui tentang apa-apa yang kita lakukan, berbuat baik kita kepada sesama. Jadi dari sekian banyak amal yang ibadah yang Allah sukai, yang Allah senangi, yang bisa membuat Allah tersenyum, yang bisa membuat Allah bahagia, yang bisa membuat Allah bangga, yaitu berbuat baik kepada sesama. Itulah amalia ibadah yang bisa membuat Allah senang, yang bisa dilakukan oleh semua kalangan. Walaupun dengan keterbatasan apapun yang dimiliki oleh tiap-tiap kita, membuat kita sesama kita senang, sesama kita bahagia, itulah yang diakui, yang disenangi, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat bentuk dari aplikasi tanbih ada di dalam manaqib. Bukan dari sisi 4 amaliyahnya saja, dari mulai Al-Quran sampai dengan manqobah, tetapi dari mulai kali pertama kita datang ke tempat ke majelis manaqib sampai kita pulang, itu isinya banyak sekali yang bisa membuat Allah senang, yang bisa membuat Allah bangga, yang bisa membuat Allah senyum. Karena isinya di dalam manaqib itu hakikatnya kita sesama kita menjadi bisa membuat baiknya, membuat senangnya, kepeduliannya, baik secara material maupun politik. Orang ingin berbagi kepada sesamanya, ingin bikin senang kepada sesamanya. Tak perlu dia walaupun tak punya harta berlimpah. Dengan apa? Dengan mendoa. Coba tadi disampaikan oleh Kang Haji Ferry Junaidi sebagai protokol membawa acara itu, majelis doa sebelum majelis manaqib disebut sebagai majelis peduli. Ruang untuk kita berbuat baik kepada sesama, ruang untuk kita bisa peduli kepada sesama, ruang untuk kita bisa membuat Allah senang walaupun kita tidak punya kemampuan secara materi. Dengan apa? Dengan doa. Kita mendoakan kepada yang sakit, balik kepada kitanya, kita diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah. Jangan salah. Ada orang sakit kita doain, yang mestinya kita punya sakit parah, karena kita mendoain orang yang sedang sakit, jadi
Kita doakan orang yang tertimpa musibah, bil khusus mereka saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Perang ke sana kada bisa, datang ke sana juga kita tak punya ongkos, pengen tempur melawan mereka juga tak bakal bisa, karena mereka juga alat-alat canggih. Kita tak punya apa-apa, tapi kita punya media dong. Kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Apa perintah kepada kita? Negara kita dijadikan oleh Allah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walaupun katanya dan kita menyadari negara kita ini banyak sekali tanggungannya, banyak sekali kesulitannya, banyak sekali permasalahannya, banyak sekali persoalannya. Tapi yang datang kepada diri kita, yang kita rasakan ke dalam diri kita, justru Allah berikan kenikmatan kepada kita. Allah berikan kecukupan kepada kita. Allah berikan ketenangan kepada kita, walaupun kita dihadapi dengan berbagai macam persoalan. Itulah hikmah daripada tadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannati. Maka gabungkanlah dirimu bersama dengan mereka orang-orang yang ahli ibadah. Pasti kamu akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas surganya Allah buat mereka-mereka yang benar-benar memprioritaskan Allah, mengkaromatkan Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka Allah pun akan banget mengkaromatkan kita, memuliakan kita, memberikan fasilitas kepada kita. Minimal maksimal tenang dalam hati kita, minimal maksimal tenang kita menjalankan kehidupan kita, minimal maksimal ketika kita diberikan ujian sakit yang terlalu berat, Allah berikan ujian sakit kepada kita, pasti akan datang win-win solution tentunya. Makanya syukur sekali lagi kita kepada Allah, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih hadratus Syekh Guru Agung Penguasa Alam Syekh Ahmad Sayyid wa Barakatuh insyaallah Rabbul Muhammad yang telah membimbingkan, yang telah menuntunkan, yang telah mencontohkan kepada kita berupa ajaran untuk bisa mendapatkan ridho dan rahmat Allah, untuk bisa bertujuan hanya kepada Allah dengan kekuatan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemampuan, Allah berikan apa-apa yang kita butuhkan untuk jalan menuju ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ending kita kelak husnul khatimah, menghadap Allah tetap dalam keadaan fitrah dan ma'rifat. Tidak ada sedikit pun noktah hitam yang menodai rohaniah kita, kesucian kalbu kita, sehingga bisa menghadap Allah yang Maha Suci selamat di dunia sampai dengan akhirat. Rabbana taqabbal wa baina qaumina bil haqq wa taqabbal fariyin. Rabbana anzilna munjalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tasimu bi hablillah. Lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun singkat ada manfaatnya dan bisa sama-sama kita amalkan, dan terus tetap berbuat baiklah kepada sesama kita. Kita upayakan untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak, karena itulah yang disukai oleh Allah, itulah yang disukai oleh Rasulullah, dan itu juga yang disukai oleh guru-guru kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyyina